Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas untuk sinonim, melanjutkan yang pertemuan selanjutnya kemarin. Untuk yang pertama, yaitu langsung saja nomor 68, yaitu paradigma. Oke, paradigma itu adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, untuk opsi A itu adalah masa lalu, untuk opsi B kerangka berpikir, untuk C fenomena, untuk D pragmatis, opsi E keadaan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa paradigma itu adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah kerangka berpikir. Oke, berarti jawabannya adalah opsi B. Oke, selanjutnya nomor 69, yaitu partikelir. Untuk opsi A itu ada swasta, B pegawai, C itu perdagangan, D tuan tanah, E itu pemilik. Nah, partikelir itu adalah bukan milik dinas, berarti bukan pemilikan dinas. Dinas berarti kan negeri, ya, atau bukan kepunyaan pemerintah, berarti swasta. Oke. Berarti jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya nomor 70, yaitu realitas. Realitas itu untuk opsi A ada penyesuaian, opsi B rencana, opsi C kenyataan, opsi D kehidupan, opsi E itu contoh. Oke, realitas sendiri itu adalah maknanya kenyataan. Oke, berarti tadi kenyataan di opsi C, ya. Berarti jawabannya adalah opsi C. Selanjutnya nomor 71, reguler. Reguler itu adalah mengikuti peraturan tetap atau biasa. Oke ya. Untuk opsi A itu ada terbiasa, opsi B kebiasaan, opsi C umum, opsi D teratur, opsi E jarang. Nah, tadi kan mananya mengikuti peraturan tetap atau biasa, berarti teratur. Oke, jawabannya berarti opsi D. Selanjutnya nomor 72, yaitu signifikan. Untuk opsi A itu ada sejalan, opsi B tanda, opsi C angka, opsi D penting, opsi E berhubungan. Nah, signifikan sendiri itu mananya adalah berarti yang lebih tepat di sini adalah penting. Berarti jawabannya adalah opsi D. Oke, selanjutnya nomor 73, yaitu sindikasi. Sindikasi untuk opsi A yaitu kejahatan, opsi B itu persekutuan, opsi C itu dugaan, opsi D itu persaingan, opsi E ciri-ciri. Makna dari sindikasi sendiri itu adalah gabungan, berarti persekutuan, ya. Jawabannya berarti opsi B. Selanjutnya untuk nomor 74, ya, masih sinonim, yaitu sinkron. Oke, untuk opsi A itu berhubungan, opsi B itu bersatu, opsi C itu serentak, opsi D itu terpisah, opsi E itu adalah sejalan. Nah, makna dari kata sinkron sendiri itu adalah selaras, sejalan, sejajar, sesuai. Oke, tadi ada kata-kata sejalan. Kita lihat opsinya. Ternyata di opsi E itu ada kata sejalan. Oke, jawabannya berarti opsi E. Selanjutnya nomor 75, sinyalmen. Ada opsi A yaitu peringatan, opsi B itu pertanda, kemudian opsi C peristiwa, opsi D itu gosip, opsi E itu perintah. Nah, sinyalmen sendiri itu maknanya adalah pemberitahuan, ya, atau dugaan. Oke, untuk sinyalmen tadi yaitu yang benar adalah opsi A, yaitu peringatan. Oke, selanjutnya
nomor 76 yaitu transgenik. Nah, transgenik sendiri itu artinya adalah silang gen. Ya, kita lihat opsinya: A tiruan, B silang gen, C mengandung obat, D pengawet, E perpindahan. Oke, jawabannya berarti B ya, silang gen. Selanjutnya yaitu transendental. Transendental itu maknanya adalah abstrak atau sukar dipahami. Ya. Oke, untuk opsi A yaitu goib, opsi B terjangkau, opsi C masuk akal, yaitu opsi D perpindahan, opsi E di luar nalar. Oke, untuk transendental sendiri itu tadi kan maknanya abstrak dan sukar dipahami, atau ya persamaan yang lain itu adalah goib ya, berarti opsinya adalah opsi A. Oke, selanjutnya nomor 78 yaitu transkrip. Transkrip itu biasanya kita sering menerima ketika menerima ijazah, itu kan nanti ada fotokopian ya, fotokopian ijazah. Nah, itu namanya transkrip, yaitu salinan ya, yaitu salinan. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya yaitu kita belajar tentang antonim, yaitu lawan kata. Oke, langsung saja nomor 116 yaitu nisbi. Nah, untuk opsinya itu ada mutlak, B maya, C stabil, D abstrak, E konkret. Oke. Makna dari nisbi sendiri itu adalah tidak mutlak atau relatif. Ya, tidak mutlak atau relatif. Berarti bisa dikatakan antonimnya adalah mutlak. Oke, berarti untuk nomor 116 itu jawabannya adalah opsi A, yaitu mutlak. Oke, selanjutnya nomor 117 yaitu ada kata normal. Untuk opsi A itu ada stabil, B itu anomali, C itu sinkron, D itu abrasi, E itu biasa. Nah, kita sering mendengar kata normal ya. Nah, normal kalau sinonimnya ya stabil ya, sinkron itu biasa, itu normal. Nah, di sini maknanya yang antonimnya berarti kan tidak normal, yaitu jawabannya adalah opsi B, yaitu anomali. Oke ya. Selanjutnya nomor 118 yaitu ortodoks. Ortodoks. Untuk opsi A itu kuno, kemudian opsi B aliran, opsi C modern, opsi D asli, opsi E konvensional. Sinonim dari kata ordok atau persamaan kata ordok itu adalah kuno. Nah, ketika kata artinya kuno berarti untuk antonimnya itu adalah modern ya. Berarti opsinya jawabannya adalah C. Nomor 119 yaitu pakar. Pakar itu berarti kan orang yang ahli ya. Oke, untuk opsi A itu ahli, opsi B pelopor, opsi C awam, opsi D pionir, opsi E itu bodoh. Pakar sendiri tadi kan maknanya adalah ahli. Nah, berarti antonimnya adalah bodoh. Oke, jawabannya berarti opsi E. Selanjutnya yaitu nomor 120 yaitu pasca. Opsi A setelah, opsi B pra, opsi C melewati, opsi D akhir, opsi E menjelang. Makna dari pasca sendiri itu adalah sesudah ya, berarti kalau antonimnya itu kan sebelum, berarti pra ya, jawabannya berarti opsi B. Oke, selanjutnya yaitu nomor 121 yaitu paradoksal. Untuk opsi A itu adalah berseberangan, opsi B berlawanan, opsi C bertentangan, opsi D sejalan, opsi E berdampingan. Nah, paradoksal sendiri maknanya itu adalah berlawanan atau bertentangan. Nah, antonimnya berarti kan sejalan ya. Oke, berarti jawabannya adalah opsi D. Kita lanjut nomor 122 yaitu kata peluang. Oke,
Untuk opsi A itu ada kesempatan, opsi B itu ancaman, opsi C itu kemungkinan, opsi D itu adalah lowongan, opsi E hambatan atau hambatan. Ya. Makna dari kata peluang sendiri itu adalah kesempatan. Nah, berarti kalau maknanya atau artinya kesempatan, antonimnya berarti hambatan. Oke, itu berarti opsi E jawabannya. Selanjutnya nomor 123, yaitu ada kata percaya diri atau PD atau optimis ya. Berarti untuk opsi A itu ada pesimis, B optimis, C rendah diri, D rendah hati, E tinggi hati. Kalau tadi percaya diri ya optimis, berarti lawan katanya adalah pesimis. Oke, jawabannya berarti A. Selanjutnya nomor 124 yaitu plural. Untuk opsi A itu ada banyak, opsi B sedikit, opsi C ganda, kemudian opsi D itu tunggal, opsi E itu adalah jamak. Nah, makna dari kata plural sendiri itu adalah jamak lebih dari satu. Jamak atau lebih dari satu ya. Kalau maknanya itu adalah lebih dari satu, berarti antonimnya atau lawan katanya adalah tunggal. Oke, selanjutnya yaitu poligami. Untuk opsi A itu monorel, opsi B itu monogram, opsi C itu monologi, opsi D itu monogami, opsi E itu poliandri. Antonimnya dari poligami sendiri itu adalah monogami. Lanjut nomor 126 yaitu progresif. Untuk opsi A itu adalah stabil, opsi B itu stagnan, opsi C itu adalah aktif, opsi D itu adalah pasif, opsi E itu depresif. Makna dari kata progresif sendiri itu adalah maju ya. Maju, stabil atau aktif. Oke. Berarti antonimnya itu berarti adalah pasif. Oke, berarti jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya nomor 127 yaitu sahih. Untuk opsi A itu benar, opsi B itu cacat, opsi C itu tepat, opsi D itu canggih, opsi E itu salah. Oke, makna dari sahih itu adalah benar. Makna dari sahih itu adalah benar. Kalau maknanya benar berarti lawan katanya adalah salah. Oke, opsi E jawabannya. Selanjutnya nomor 128 yaitu signifikan. Untuk opsi A itu berguna, opsi B itu umum, opsi C berarti, opsi D itu beruntung, kemudian opsi E itu adalah percuma. Oke, makna dari signifikan sendiri itu adalah bermakna khusus ya atau bermakna. Ya, maknanya bermakna atau khusus ya, berarti lawan katanya adalah umum. Berarti jawabannya adalah opsi B. Nomor 129 yaitu adalah kata labil. 129 itu stabil ya. Untuk opsinya itu adalah opsi A labil, opsi B hancur, opsi C terarah, opsi D terencana, opsi E itu tetap. Nah, stabil sendiri itu kan tetap ya, tidak berubah. Nah, berarti jawabannya adalah antonimnya itu labil. Jawabannya opsi A. Oke, nomor 130 itu kata teratur. Untuk opsi A itu adalah kacau, opsi B itu stabil, opsi C itu terarah, opsi D terencana, opsi E labil. Nah, teratur sendiri itu adalah terencana, rapi ya. Nah, berarti lawan katanya adalah kacau. Oke, berarti jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya nomor 131 yaitu kata tesis. Oke, opsi A itu adalah hipotesis, opsi B itu sintesis, opsi C itu antitesis, opsi D itu skripsi, opsi E itu tulisan. Makna dari tesis sendiri adalah asumsi, bisa juga disertasi, hipotesis, ide.
Nah, lawan kata dari tesis itu adalah antitesis. Oke, berarti jawabannya adalah opsi C. Selanjutnya nomor 132 yaitu tunai. Opsi A lunas, opsi B itu hutang, opsi C itu bayar, opsi D itu kontan, opsi E itu deposito. Nah, tunai tahu ya, kalau tunai langsung dibayar, berarti jawabannya adalah lawan katanya hutang. Berarti opsi B. Oke, selanjutnya nomor 133 yaitu junior. Tahu ya, junior. A muda, B adik, C warrior, D senior, E kakak. Berarti kalau lawan katanya junior berarti senior. Oke. Selanjutnya nomor 134 yaitu gratifikasi. Untuk A opsinya adalah hadiah, B hukuman, C denda, D bebas, E bonus. Makna dari gratifikasi sendiri adalah hadiah ya, untuk pemberian. Berarti mananya adalah atau antonimnya adalah denda. Berarti jawabannya adalah opsi C. Selanjutnya nomor 135 yaitu opas. Oke. Opsi A itu pimpinan, opsi B itu bawahan, opsi C karyawan, opsi D itu agen atau agen, opsi E itu penjaga. Nah, opas sendiri itu maknanya adalah penjaga kantor. Nah, kalau penjaga kantor berarti antonimnya adalah pimpinan, ya kan, bawahan ya. Oke, selanjutnya nomor 136 yaitu siau. Oke, untuk opsi A itu melepuh, opsi B mendidih, opsi C itu dingin, opsi D itu menggigil, opsi E itu mereda. Nah, makna dari siau itu adalah tidak panas. Ya, berarti antonimnya adalah mendidih. Oke. Selanjutnya kita belajar simpulan yaitu untuk senam PTN 2011 halaman 17 nomor 260. Oke. Peluit berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan prajurit. Oke. Nah, untuk opsi A itu adalah wasit senjata, opsi B polisi markas, opsi C penalti atau desersi, opsi D permainan perang, opsi E kereta pasukan. Nah, di sini kepunyaan ya, kepemilikan. Oke. Maksudnya seperti ini. Peluit dimiliki oleh wasit, sedangkan senjata dimiliki oleh prajurit. Ya, berarti peluit berhubungan dengan wasit sebagaimana senjata berhubungan dengan prajurit. Oke. Berarti jawabannya adalah opsi A. Ya. Selanjutnya nomor 261 masih senam PTN 2011. Merdeka berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan penjara. Opsi A itu adalah pahlawan, narapidana, opsi B proklamasi sidang, opsi C penjajahan, kebebasan, opsi D itu bebas, jeruji besi, opsi E itu berontak, hukuman. Nah, untuk nomor 261 ya, itu seperti ini. Merdeka itu dinamakan bebas ya. Yang namanya merdeka itu dinamakan bebas. Berarti jeruji besi dinamakan penjara ya. Untuk nomor 261 berarti merdeka berhubungan dengan bebas sebagaimana jeruji besi berhubungan dengan penjara. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke. Nomor 262 masih senam PTN 2011. Gemetar berhubungan dengan titik-titik sebagaimana berhubungan dengan lucu. Ya. Untuk opsi A yaitu lapar geli, opsi B sakit lelucon,
opsi C gugup parodi, opsi D takut tertawa, opsi E bahaya pelawak. Nah, gemetar sendiri akan dialami ketika seseorang sedang merasa takut ya. Berarti logikanya gemetar akan dialami seseorang jika sedang merasa takut. Oke. Kalau lucu berarti berhubungan. Nah, berarti kan tertawa akan dialami seseorang jika merasa lucu. Ya, berarti gemetar berhubungan dengan takut sebagaimana lucu berhubungan sebagaimana tertawa berhubungan dengan lucu. Oke, berarti jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya nomor 263 masih senam PTN 2011. Senja berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan berlari. Nah, senja opsi A itu malam berjalan, opsi B petang kejar, opsi C waktu cepat, opsi D siang kaki, opsi E bulan berdiri. Nah, senja itu adalah saat atau waktu atau tahap sebelum malam ya. Berarti berjalan sebelum berlari kan berjalan dulu, berarti berjalan adalah tahap sebelum berlari ya. Berarti senja berhubungan dengan malam sebagaimana berjalan berhubungan dengan berlari. Berarti jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya nomor 264 ya. Masih senam PTN 2011. Matematika berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan mobil. Nah, matematika itu adalah jenis pelajaran ya, matematika itu adalah jenis pelajaran. Berarti apa yang jenisnya mobil adalah sedan. Oke, berarti matematika adalah jenis pelajaran, sedan adalah jenis mobil. Nah, berarti matematika berhubungan dengan pelajaran atau mata pelajaran sebagaimana mobil atau sedan berhubungan dengan mobil. Berarti jawabannya adalah opsi C, yaitu pelajaran sedan. Oke, selanjutnya nomor 265 senam PTN 2011. Laptop berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan busana. Laptop adalah, oke, opsi dulu ya. Untuk opsi A itu komputer kaos, opsi B printer sandal, opsi C telepon genggam tali, opsi D layar kaos, opsi E internet semir. Nah, laptop itu adalah jenis komputer. Nah, sebagaimana yang jenis busana itu apa? Berarti kaos ya. Laptop adalah jenis komputer, kaos adalah jenis busana. Nah, berarti laptop berhubungan dengan jenis komputer sebagaimana kaos berhubungan dengan busana. Berarti jawabannya adalah opsi A. Oke. Selanjutnya nomor 266 senam PTN 2011. Toko berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan ikan. Nah, opsi A itu ada kasir akuarium, opsi B pembeli cacing, opsi C supermarket paus, opsi D makanan pancing, opsi E pakaian bakar. Toko itu terdapat apa yang ada di toko ya, yang ada di toko itu banyak. Nah, tetapi di sini kita sebutkan kalau ikan berarti apa yang di dalam ikan ya. Berarti kan logikanya toko terdapat kasir, akuarium terdapat ikan ya. Berarti jawabannya adalah opsi A. Toko berhubungan dengan kasir sebagaimana akuarium berhubungan dengan ikan.
Selanjutnya nomor 267, senam PTN 2011. Wisuda berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan pertunangan. Nah, opsi A itu ada toga cincin, opsi B gelar pelaminan, opsi C berhasil cinta, opsi D sarjana mempelai, opsi E kuliah pernikahan. Ya. Wisuda itu berarti setelah kuliah, wisuda kan gitu, berarti wisuda setelah kuliah. Nah, pernikahan berarti setelah melaksanakan pertunangan, berarti pertunangan dulu baru nikah. Oke, berarti jawabannya adalah opsi E. Wisuda berhubungan dengan kuliah sebagaimana pernikahan berhubungan dengan pertunangan. Oke, lanjut. Nomor 268, senam PTN 2011. Sarung tangan berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan bakteriolog. Oke, untuk opsi A itu ada steril stetoskop, opsi B ahli forensik mikroskop, opsi C dokter apoteker, opsi D kotor kuman, opsi E bersih bakteri. Maksudnya seperti ini. Sarung tangan itu digunakan ahli forensik untuk bekerja. Nah, sedangkan mikroskop digunakan oleh bakteriolog untuk meneliti bakteri untuk bekerja ya. Berarti jawabannya adalah opsi B, yaitu ahli forensik mikroskop. Nah, berarti sarung tangan berhubungan dengan ahli forensik sebagaimana mikroskop berhubungan dengan bakteriolog. Oke, selanjutnya nomor 269, senam PTN 2011. Sakit berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan makan. Nah, berarti kalau sakit harus istirahat, sebagaimana lapar berarti harus makan. Ya, logikanya seperti itu. Berarti sakit harus istirahat, sebagaimana lapar harus makan. Jawabannya berarti opsi C, istirahat, lapar. Sakit berhubungan dengan istirahat sebagaimana lapar berhubungan dengan makan. Oke, selanjutnya kita belajar simpulan, yaitu senam PTN 2010 halaman 25 nomor 321. Ya. Semua siswa adalah murid, sebagian murid tidak suka menghafal. Nah, perlu diketahui ada kata semua dan sebagian. Berarti jawabannya kemungkinan sebagian ya. Karena semua siswa adalah murid, sebagian murid tidak suka menghafal. Persimpulannya berarti sebagian siswa tidak suka menghafal. Berarti ada yang suka menghafal, ada yang tidak suka menghafal, tetapi semuanya murid. Ya, siswa adalah murid. Oke. Nomor 322 senam PTN 2010. Pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Opsi A itu semua pemain di kota C tidak sportif. Opsi B tidak ada pemain di kota C yang sportif. Opsi C sebagian pemain di kota C sportif. Opsi D semua pemain di kota C sportif. Opsi E semua pemain yang tidak sportif berasal dari kota C. Nah, di sini pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Oke. Sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Berarti sebagiannya lagi menerima, kan gitu ya. Di sebagian lagi menerima kekalahan. Berarti kan bisa dikatakan sportif. Sebagiannya lagi tidak sportif. Opsi A semua pemain di kota C tidak sportif. Kan semua, berarti salah ya. Tidak ada pemain di kota C yang sportif. Padahal ada sebagian yang tidak sportif. Yang sportif maksudnya.
Kemudian C, sebagian pemain di kota C sportif. Oke, bisa kita kunci jawabannya. D, semua pemain di kota C sportif semua. Ya, jawabannya berarti adalah C. Sebagian pemain di kota C sportif. Nah, selanjutnya nomor 323 Senam PTN 2010. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Berarti Ani bukan di asrama kan gitu. Karena semua asrama dilengkapi kantin dan jam tangan atau jam kunjungan. Oke, untuk opsi A, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Ani berada di asrama, salah ya. Oke, karena semua asrama ada kantin, dilengkapi kantinnya. Kemudian B, Ani berada di asrama yang tidak ada jam kunjungan. Nah, padahal semua asrama dilengkapi jam kunjungan. Jadi salah ya. Opsi C, Ani berada di bukan asrama. Oke, kita kunci jawabannya C. D, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Nah, tadi padahal kan dilengkapi kantin semua, tidak dilengkapi kantin ya. Semua asrama kan dilengkapi kantin. E, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Berarti jawabannya adalah Ani di bukan asrama ya. Opsi opsi C, opsi C. Selanjutnya nomor 324 yaitu Senam PTN 2010. Semua karyawati memakai kerudung panjang, sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Berarti semua karyawati memakai kerudung panjang, sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Berarti sebagian lagi memakai sarung tangan dan memakai kerudung panjang. Oke, gitu. Selanjutnya untuk opsi A, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang, padahal semuanya pakai kerudung panjang. Jelas salah ya, tetapi memakai sarung tangan. Oke. B, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang. Tadi padahal semuanya memakai kerudung panjang. Jawabannya salah. Kemudian untuk C, ada karyawati yang memakai sarung tangan meskipun tidak memakai kerudung panjang. Nah, tadi kan kalau memakai kerudung panjang semua ya. Semua karyawati, berarti C salah. D, ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang tetapi memakai sarung tangan. Semuanya ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang kan, harus memakai kerudung panjang ya. Jawabannya salah. E, ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang. Oke, betul ya. Ada karyawati berarti ada juga yang memakai sarung tangan, ada yang tidak memakai sarung tangan. Oke, berarti jawabannya adalah opsi E. Ya. Selanjutnya untuk nomor 325 Senam PTN 2010. Semua tenda beratap dan tinggi. Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Nah, berarti Andi tidak di tenda. Kenapa? Karena semua tenda berada atau beratap dan tinggi. Nah, itu dikatakan semua tenda. Sedangkan Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Berarti bukan di tenda ya. Oke, kita analisis untuk opsi A. Andi berada di tenda beratap, salah ya, karena semua tenda beratap dan tinggi. Karena Andi berada di tempat yang tidak beratap, ya. Andi berada di tempat tinggi, Andi tidak berada di tempat tinggi, ya, tidak di tinggi, tempat tinggi ya. C, Andi bukan di tenda. Oke, kita kunci untuk C. D, Andi berada di tenda bukan beratap. Nah, karena semua tenda harus beratap ya, salah ya. E, Andi berada di tenda bukan beratap dan bukan tinggi. Padahal semua tenda itu harus beratap dan tinggi. Berarti jawabannya lebih tepat adalah C, Andi bukan di tenda. Andi bukan berada di tenda. Atau Andi berada di bukan tenda ya, jawabannya C. Selanjutnya untuk nomor 326 masih Senam PTN 2010 ya. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Nah, semua pohon bercabang dan berakar. Berarti yang dinamakan pohon
itu adalah yang bercabang dan berakar. Selain bercabang dan berakar berarti bukan pohon ya. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Nah, cuman berakar saja tapi tidak bercabang berarti bukan pohon. Oke. Kita analisis untuk opsi A. Tanaman A adalah pohon yang berakar. Bisa jadi tapi kurang tepat ya. Tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. Ya, ini hampir sama A sama B ya. Tanaman C, untuk opsi C, tanaman A adalah pohon yang berakar dan tidak bercabang. Pohon berakar dan tidak bercabang. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Padahal kan kalau opsi C itu kan pohon yang berakar dan tidak bercabang. Padahal semua pohon harus bercabang dan berakar. Salah ya. Oke. D. Tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Harusnya tanaman yang namanya pohon itu harus bercabang dan berakar. Untuk opsi E, tanaman A adalah bukan pohon meskipun berakar. Ya, jawaban paling tepat adalah E. Kalau A sama B, yang salahnya itu adalah pohon yang berakar. Oke, itu berarti opsinya sama dengan B. Tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang kan gitu. Kalau E itu kan bisa menggambarkan semuanya. Tanaman A adalah bukan pohon meskipun berakar. Yang ditanyakan kan pohonnya ya. Oke, selanjutnya nomor 327 ya, Senam PTN 2010. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Semua penipu berarti yang namanya penipu itu pandai bicara dan ramah. Kalau dua-duanya tidak berarti dia bukan penipu. Kalau dua-duanya masuk berarti dia penipu. Nah, Tuan M itu tidak ramah tetapi pandai bicara. Nah, berarti Tuan M itu bisa dikatakan tidak seorang penipu atau bukan seorang penipu ya, karena tidak memenuhi kriteria tadi. Tidak ramah padahal harus ramah yang namanya penipu. Oke, kita analisis untuk opsi A. Tuan M seorang menipu yang pandai bicara. Seorang penipu. Nah, dinamakan penipu tadi. Penipu adalah orang yang pandai bicara dan ramah. Nah, ini cuma satu. A. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Nah, pandai ramahnya kan enggak ada. Berarti kan salah ya. B. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. Nah, tidak ramah. Harusnya kan bicara dan ramah yang namanya penipu. C. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. Salah ya, jelas karena tidak ramah, kan harus ramah. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Bisa jadi betul Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Salah ya. Yang tepat adalah D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai berbicara. Guys. Selanjutnya nomor 328. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen ya. Berarti kalau naik kereta api harus, kalau nggak bayar kontan ya berarti pakai tiket. Nah, Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Nah, berarti Badu itu memakai tiket abonemen. Karena kalau naik kereta api harus membayar kontan atau tiket abonemen. Sedangkan Badu tidak membayar kontan berarti dia pakai tiket abonemen. Oke, kita analisis untuk opsi A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. Salah, karena Badu kan naik kereta api ya. B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. Nah, padahal Badu naik kereta api tidak membayar kontan, berarti jawabannya salah. C. Badu membayar dengan tiket abonemen. Bisa jadi Badu tidak membayar tiket abonemen, salah karena dia naik kereta api ya. B. Badu tidak mempunyai uang kontan, padahal ya karena tidak mempunyai, berarti jawabannya paling tepat adalah C. Badu membayar tiket dengan abonemen atau Badu membayar dengan tiket abonemen. Selanjutnya nomor 329. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Nah, korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf cuma menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Nah, berarti tabungan dari Yusuf berapa? Kan itu pertanyaannya. Bisa jadi tabungan Yusuf itu lebih dari 3 juta kan itu. Atau
dia bukan korban yang memiliki apa istilahnya, dia bukan menerima bantuan, bukan korban ya, bukan korbannya. Oke, opsi A, Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta. Salah ya. Untuk opsi A, karena di sini adalah bantuan ya, bantuan, korban bantuan, menerima bantuan dan hadiah. Sedangkan Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Ya, jawaban opsi A adalah salah. Opsi B, Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Salah ya, jelas salah karena Yusuf lebih dari 3 juta tabungannya. C, Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Salah, jelas salah ini. Untuk D, Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Bisa jadi Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Salah, berarti yang paling tepat adalah D. Yang berhak menerima bantuan dan hadiah itu adalah korban. Nah, berarti Yusuf itu bukan korban. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Nomor 330. SNMPTN 2010 tetap sama, bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Ya, bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama dan lebih mahal. Berarti tadi bahan katun itu katun lebih tahan lama dan lebih mahal dari nilon kan gitu ya. Oke, untuk opsi A, bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal. Salah ya. Bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal dari bahan katun. Salah ya. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari bahan katun ya, karena yang paling mahal tahan lama dan mahal itu adalah bahan katun. Oke, opsi C kita kunci. Opsi B, bahan nilon lebih tahan lama. Salah ya. Lebih tahan lamanya bahan katun. Bahan nilon sama tahan lama. Salah ya, karena sama tahan lamanya. Berarti paling benar adalah opsi C ya. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari bahan katun. Oke, selanjutnya kita ke analisa ya, nomor 38. Halaman 38 nomor 407. Albert dan Irene suka mendengarkan musik. Gloria dan Albert hobi membaca. Irene dan Chris suka menonton film di bioskop. Albert, Gloria, dan Chris sering menghabiskan hari Minggu pagi mereka untuk bermain basket. Siapakah yang senang membaca dan mendengarkan musik? Oke, kita cari dulu. Ya. Oke, Albert tadi kan mendengarkan musik dan membaca serta basket. Oke, Albert kan 3. Dia mendengarkan musik, membaca, dan basket. Oke, kemudian Irene dia mendengarkan musik dan nonton bioskop. Oke, Irene suka menonton musik dan mendengarkan musik dan nonton bioskop. Kemudian Gloria dia suka membaca dan basket. Nah, selanjutnya Chris suka nonton bioskop dan basket. Oke, ketemunya nanti seperti itu. Atau nanti untuk pertanyaan nomor 407 tadi, siapa yang senang membaca dan mendengarkan musik ya. Nah, yang suka membaca dan mendengarkan musik itu adalah Albert ya. Kalau Irene senang memusik saja, tidak suka membaca. Kalau Gloria suka membaca saja, ya, tidak suka mendengar musik. Chris apalagi tidak suka mendengar musik dan membaca. Jawabannya adalah Albert. 408. Siapa yang senang bermain basket dan menonton film di bioskop? Ya, tadi kan diketahui siapa yang bermain basket? Yang bermain basket itu ada Albert, Gloria, dan Chris. Oke ya, 3 orang itu. Oke, selanjutnya menonton film. Nah, Albert dia tidak suka nonton film, berarti salah Albert ya. Oke, Albert salah, berarti opsi A salah. Irene salah, opsi B salah. Kenapa? Karena basket, dia tidak suka basket. Irene suka musik dan nonton, berarti Irene salah. Gloria dia suka basket, tapi dia juga suka nonton, sukanya membaca. Oke, berarti salah. Oke, opsi D, Chris. Nah,
Kalau Chris dia suka nonton dan basket. Oke, berarti jawabannya adalah D, Chris. Kalau Dennis, nah ini nggak ada ini ya. Dennis dari mana ini Dennis? Berarti opsi E otomatis salah semua nanti ya. Nomor 407 sampai 410 ya. Oke, untuk tadi untuk cerita tadi itu untuk menjawab nomor 407 sampai 410 ya. Oke. Selanjutnya nomor 409. Siapa yang suka mendengarkan musik dan nonton film? Ayo, suka mendengarkan musik dan nonton film. Tadi yang musik adalah Albert dan Iren. Oke, Albert dan Iren. Kita ke opsi A, Albert. Albert tadi kan suka musik, membaca dan basket. Salah ya. Karena di sini musik nonton film. Albert tidak suka nonton film, ya. Berarti jawaban A salah. B, Iren itu musik dan nonton film. Oh ya, jawabannya berarti B ya. Nomor 409 jawabannya B. C, Gloria. Salah ya, Gloria dia suka membaca dan basket. Chris nonton dan basket. Salah, yang padahal yang ditanyakan adalah musik dan nonton film. Berarti jawabannya otomatis adalah B, yaitu Iren. Nomor 410 ya. Siapa yang memiliki hobi paling banyak? Nah, Albert dia suka musik, membaca, basket. Berarti Albert mempunyai tiga hobi. Oke. Untuk B, Iren itu opsi B, Iren itu hobinya musik dan nonton bioskop. Berarti mendengarkan musik dan nonton bioskop cuma 2. Oke, salah ya berarti. C, Gloria itu suka membaca dan basket, main basket. Cuma 2, sama dengan Iren, berarti salah ya. Opsi D itu Chris itu suka nonton dan basket. Salah juga ya, karena yang paling banyak berarti tadi adalah Albert. Berapa? 3, yaitu mendengarkan musik, membaca dan basket. Oke. Nomor 411. Martin C bangun kesiangan. Oleh karena itu ia menyadari akan terlambat masuk sekolah. Maka ia berlari sekencang mungkin dan tidak melihat ada lubang di jalan. Martin C terperosok di lubang itu dan mengalami patah tulang kaki. Ia dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Selama dirawat di rumah sakit, ia dijenguk kawan-kawannya yang ingin tahu mengapa Martin C bangun sedemikian terlambat. Kesimpulan yang tepat untuk cerita di atas. Nah, kesimpulannya, karena Martin tidak makan pagi, ia mengalami patah kaki. Kan yang mengalami patah kaki kan terperosok lubang ya, salah ya. Kawan-kawan Martin C menunjuknya di rumah sakit karena ingin tahu mengapa Martin C terlambat sekolah. B, salah ya. C, Martin C tidak melihat lubang karena bangun kesiangan. Nah, ini bisa jadi ya, kenapa? Karena dia bangun kesiangan, akhirnya menyadari kalau terlambat, terburu-buru, akhirnya dia terperosok ke lubang. Oke, bisa jadi untuk C. Martin C mengalami patah kaki karena terlambat tidur pada malam sebelumnya. Dia kan patah kaki karena terperosok ya. Semua jawaban salah, yang paling tepat adalah C ya. Oke. Lanjut nomor 412. Ketika ayah pulang dari kios penjahit, sepatunya kotor terkena lumpur dan topinya banyak kena tepung. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping, Lapangan Badak, dan Taman Muda, Jalan Sumbing, dan Pertigaan Pasar. Ayah tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah dari daerah-daerah tersebut. Berarti cuma satu yang dikunjungi ayahnya dari sekian banyak 5 tadi ya. Di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Nah, Kampung Iping didiami oleh penjahit. Demikian juga Jalan Sumbing, Pertigaan Pasar, dan Taman Muda ya. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing, Lapangan Badak, dan Kampung Iping. Saya tahu bahwa jalan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki, tetapi mungkin sekali ada perbaikan di jalan di tempat lain. Jalan manakah yang dilalui oleh ayah pulang ke rumah? Nah, kalau ayah tadi kan pulang dari kios penjahit,
ya, berarti kios dari penjahit. Nah, sedangkan tempat penjahit itu ada 3, ya. Penjahit itu ada 3, Kampung Iping, Jalan Sumbing, dan Taman Muda, ya. Itu yang penjahit. Nah, kenapa ada 3 tempat? Nah, kita lihat yang pertama itu Kampung Iping. Kampung Iping kan tidak diperbaiki, berarti kan tidak kotor tadi ya. Kampung Iping tidak diperbaiki karena ada pernyataan saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki, berarti kan Kampung Iping tidak diperbaiki. Kemudian ada Taman Muda. Nah, Taman Muda itu tidak ada roti, tidak ada perusahaan roti ya. Padahal di situ ada topinya, itu rotor kena tepung, topinya kena tepung, berarti kan lewat sana. Mana lagi? Yaitu Jalan Sumbing. Nah, Jalan Sumbing tidak disebutkan di situ rusak ya, dan dia juga dilewati oleh perusahaan roti. Berarti jawabannya paling tepat adalah Jalan Sumbing, yaitu opsi B. Oke. Selanjutnya nomor 413. Seorang sales marketing harus memasarkan barang dagangan di 5 kota H, I, J, K, dan L. Masing-masing sekali dalam seminggu. Jadwal kunjungan ke 5 kota tadi sebagai berikut. Yang pertama, kota H harus dikunjungi sesudah kota J dan K. Ya, berarti J dan K baru H ya. Nah, berarti J, K, H kan gitu. Oke, selanjutnya kota L harus dikunjungi sesudah kota J. Berarti JL dan sebelum ke kota K ya. Berarti JLKH. Oke, paham ya sampai sini? Berarti urutannya itu kota L harus dikunjungi sesudah kota J dan sebelum ke kota K. Berarti JLKH ya. Kota I bukan merupakan prioritas sehingga dapat dikunjungi setelah kota-kota yang lain. Oke, bisa nanti di belakang sendiri ya, bisa depan sendiri kan gitu. Terserah ya kalau I. Kota manakah yang harus dikunjungi pertama kali? Yang dikunjungi pertama kali adalah harus kota J ya. Oke, jawabannya adalah C. Nah, untuk polanya berarti urutan pertama itu adalah J, K atau J, L, K, H, I ya. I ini bisa di depan, bisa di belakang. Nanti tergantung peraturannya bagaimana ya. Berarti urutannya adalah J, L, K, H, I ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 413 tadi, kota mana yang harus dikunjungi pertama kali? Ya harus kota J ya. Jawabannya berarti C ya. Nomor 414. Oke, weekend ini sales marketing tersebut berlibur di kota I, sehingga ia akan memasarkan barangnya di sana terlebih dahulu minggu depan. Nah, berarti kan awal. Kota manakah yang akan dikunjungi paling akhir? Kalau I dia dikunjungi di awal, berarti yang paling akhir berarti apa? Kalau menurut peraturan di atas kan JLKHI. Kalau I di awal berarti yang belakang adalah H ya. Oke. Berarti untuk 414 jawabannya adalah opsi A. Selanjutnya nomor 415. Jika minggu ini sales marketing tersebut tidak memulai memasarkan barangnya di kota I, maka urutan kota yang harus dikunjungi adalah berarti J, L, K, H, dan I ya. Berarti jawabannya adalah opsi C ya. Kalau oke, kita ke numerik ya, senam PTN 2009 ya, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, yaitu nomor 564 halaman 56. Nah, bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada data tersebut di atas adalah oke, untuk nomor 564 tadi ya. Nah, ini ditambahkan, caranya seperti ini. 1 ditambah 3 hasilnya adalah sama dengan 4. Nah, terus nanti 3 tambah 4 hasilnya 7. 4 tambah 7 11. 11 tambah 7 18. 11 tambah 18 29. Seperti itu caranya. Berarti ditambahkan angka sebelumnya.
ya. Berarti di sini berapa? 18 ditambah 29 berarti berapa? 47. Oke, ya. Berarti jawabannya adalah opsi B. Oke. Oke, lanjut nomor 565 ya. Senam PTN 2009 4, 8, 20, 6, 12. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada daerah tersebut di atas adalah A 16, B 18, C 24, D 30, E 36. Oke, untuk caranya nomor 565 tadi ya, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8 ya, kali 2. Kemudian 4 kali 5 sama dengan 20, sama dengan di sini ya. Oke, berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian 6 kali 5 sama dengan 30. Udah sekali Bang. Berarti jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya nomor 566 ya, senam PTN 2010 1, 3, 4, 8, 7, 13, 10. Kira-kira lanjutannya berapa? Untuk opsi A itu ada 12, opsi B 14, opsi C itu 16, opsi D itu 18, opsi E itu 20. Oke, untuk caranya nomor 566 yaitu 1 ke 4 itu adalah plus 3, kemudian 4 ke 7 plus 3 ya, 7 ke 10 plus 3. Oke, nah berarti 3 ke 8 itu adalah plus 5, kemudian 8 ke 13 juga plus 5, berarti 13 plus 5 berarti 18. Oke, berarti jawabannya adalah opsi D. Oke, selanjutnya nomor 567 masih senam PTN 2010 ya. 5, 10, 7, 12, 9. Untuk opsinya opsi A 13, opsi B 14, opsi C 15, opsi D itu 16 ya. Kemudian opsi E 17. Nah, untuk nomor 567 gini. 5 ke 7 itu plus 2. 7 ke 9 plus 2. Oke ya, berarti 10 ke 12 plus 2. Kemudian 12 plus 2 sama dengan 14. Oke, berarti jawabannya adalah opsi B. Selanjutnya nomor 568 senam PTN 2010 4, 5, 8, 15, 16, 45, 32. Untuk opsi A 19, B 64, C 90, D 96, E 137. Oke, ya begini caranya untuk nomor 568 ya. 4 ke 8 itu kali 2. 8 16 berarti kali 2. 16 ke 32 kali 2 ya, kali 2. Oke, itu ya. Kemudian 5 ke 15 ini berarti dikali 3 ya. 5 kali 3 15. 15 kali 3 berarti 45. Oke, berarti 45 kali 3 berarti totalnya adalah 135. Oke, berarti jawabannya adalah opsi E. Oke, selanjutnya senam PTN 2010 nomor 569
7, 5, 11, 6, 13, 9, 17, 10, 19, titik. Ini ada dua ya, ada dua yang ditanyakan. Untuk opsi A 11, 21, opsi B 11, 23, opsi C 13, 23, opsi D 13, 21, opsi E 14, 23. Nah, caranya untuk nomor 569, 7 ke 11 itu adalah plus 4 ya, 11 ke 13 plus 2. Jadi nanti adalah plus 4 plus 2 plus 4 plus 2. Nah, 13 ke 17 plus 4 plus ya. Kemudian 17 ke 19 plus 2, berarti 19 ke sini plus 4. 19 plus 4 itu berarti 23. Oke, selanjutnya sini yang satunya, suku satunya 5 ke 6 itu adalah plus 1 ya. 6 ke 9 itu plus 3, berarti nanti juga sama, plus 1 plus 3 plus 1 plus 3. 9 ke 10 plus 1 berarti 10 di sini plus 3, berarti 10 plus 3 13, berarti 13 dan 23, berarti jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya nomor 570, masih SNMPTN 2010, 12, 3, 9, 13, 5, 12, 14, 7, 15. Titik. Untuk opsi A 9, opsi B 10, opsi C 15, opsi D 16, opsi E itu 18. Oke. Caranya nomor 570 ya. Kita lihat ini angka 12. Kita ambil 1, 12, 13 plus 1 ya, loncat 2 ya, kemudian ini tambah 1 lagi berarti 14. Oke, berarti di sini adalah 15. Nah, sudah ketemu kan jawabannya 15, berarti jawabannya adalah C ya. Kalau enggak kita di sini kita lihat lagi, 3 ke 5 berarti plus 2, 5 ke 7 plus 2 ya. Oke, 9 ke 12 plus 3, 12 plus 15 plus 3. Oke, pokoknya seperti ini.